Masih bersama saya Adini dan kembali kami sampaikan berita Padang hari ini. Pura-pura sholat, seorang pemuda gasak isi kotak amal masjid. Penertiban parkir liar diprotes pemilik ruko. Anak-anak korban gempa ikutan sunatan massal. Aksi pencurian isi kotak amal di rumah ibadah marak terjadi di Sumatera Barat. Tak hanya di Padang yang menjadi ibu kota provinsi, hal yang sama juga terjadi di daerah yang letaknya ratusan kilometer dari kota Padang. Seperti yang terjadi di sebuah masjid di kota Payakumbuh pada Selasa minggu lalu. Beruntung, peristiwa tersebut direkam kamera pengintai yang dipasang pengurus masjid. Berdasarkan rekaman kamera pengintai tersebut, tim Satreskrim Polres Payakumbuh Kamis malam mengejar pencuri isi kotak amal yang kerap beraksi di beberapa masjid di kota Payakumbuh. Pelaku diringkus saat tengah belanja makanan di lapak pedagang kaki lima di kawasan Ibuah, pusat kota Payakumbuh. Saat digeledah, petugas menemukan obeng, tang dan ratusan ribu uang yang diduga hasil pembobolan isi kotak amal. Uang dan peralatan untuk menggasak isi kotak amal disimpan pelaku di dalam tasnya dan selalu dibawa kemana pergi. Di hadapan petugas, pelaku mengakui jika dirinya telah mencuri isi kotak amal di banyak masjid dan musola di Payakumbuh dan daerah sekitar. Total ada 10 rumah ibadah di Payakumbuh, Kabupaten 50 kota, dan Batu Sangkar yang telah disatroninya. Aksi mencuri isi kotak amal ini dilakukannya karena pelaku terlilit hutang dan kerap ditagih. Selain itu, uang isi kotak amal yang digasaknya juga dijadikan untuk membiayai kehidupannya sehari-hari. Selain menahan tersangka, polisi juga menyita barang bukti berupa obeng dan uang ratusan ribu rupiah, sejumlah kotak amal, serta sepeda motor pelaku. Ini ada beberapa masjid yang dilakukan karena pelaku berdasarkan dari rekaman CCTV yang ada di masjid, akhirnya mengerucutlah kepada tersangka, lalu kita amankan. Dalam hal barang bukti yang kita amankan ada beberapa uang sisa dari uang yang dicurinya atau yang diambilnya, dan gunting serta sepeda motor alat yang digunakan untuk pencurian tersebut. Saat ini pelaku masih menjalani pemeriksaan di Polres Payakumbuh untuk proses hukum lebih lanjut. Pelaku diancam dengan pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Sri Louis melaporkan dari kota Payakumbuh. Seorang pemilik bangunan menolak penertiban parkir liar di halaman sebuah ruko di daerah Padang Luar, Kabupaten Agam. Saat itu, pemerintah Nagari Padang Luar dan tim khusus yang telah dibentuk melakukan penertiban di daerah tersebut. Sang pemilik toko menyangkal jika halaman tokonya dijadikan terminal bayangan. Banyaknya kendaraan yang mangkal di halaman toko tersebut menjadi penyebab macetnya arus lalu lintas di Padang Luar. Keributan tersebut diabadikan oleh seorang warga dan kemudian diunggah di media sosial. Unggahan tersebut menjadi perbincangan masyarakat karena pemilik ruko mengaku sebagai kakak wali kota Bukit Tinggi. Kakak wali kota saya nak saya parkir sembarangan saya. Ketua Pengurus Pasar Padang Luar menjelaskan, insiden yang terjadi pada Jumat pekan lalu berawal dari penertiban oleh pemerintah Nagari dan aparat keamanan di lokasi yang diduga dijadikan terminal bayangan. Setiap saat, kendaraan pick-up melakukan aktivitas bongkar muat sayuran, dan tak jarang aksi itu memakan badan jalan
sehingga sering memicu kemacetan. Yang membuat kemacetan karena adanya bongkar muat ilegal, bongkar muat sayur ya ilegal, yang menyebabkan kemacetan. Kita tidak menutup tokonya sebenarnya, malah ingin membuka lebar akses ke tokonya. Pemilik gudang sayur membantah kalau halaman rukonya merupakan terminal bayangan. Minimnya lahan parkir menjadi penyebab sopir pick-up dan angkutan desa kesulitan saat bongkar muat sayur. Mobil yang parkir di halaman gudangnya merupakan milik langganan yang berbelanja. Yang membuat macet itu kan undak orang yang parkir di sini, di orang gudang. Kan dari atas tuh lahan parkir untuk turun barang kan tidak ada. Jadi otomatis orang turun barang di Muko Pasar. Walaupun angkot dia menurunkan barang kan dari Muko Kadai, jadinya itu memang macet sebenarnya. Sampai drop turun barang sayur pun ada kini lah. Wali Nagari menyayangkan pemilik ruko yang menyampaikan kata-kata yang dinilai tidak tepat saat penertiban dilakukan. Hal itu terjadi saat Babin Kamtibmas, Babinsa, dan Ketua Pasar melakukan pendekatan secara persuasif. Setelah kami rapat, kami coba mendekati secara persuasif. Secara persuasif, pedagang-pedagang, pemilik-pemilik ruko yang ada di sepanjang lingkungan Pasar Nagari Padang Luar. Jadi, pas waktu Pak Babinsa sama Bapak Babin Kamtibmas pendekatan secara persuasif bersama kepala pasar, jadi adalah kata-kata yang tidak mengenakan. Artinya kata-kata yang tidak mengenakan. Kata-kata yang tidak mengenakan itu bahwasanya adik Aden wali kota. Macet yang terjadi di Pasar Padang Luar tidak hanya dipicu oleh banyak angkutan desa yang mangkal, serta banyaknya pedagang yang bertransaksi di bahu jalan. Namun kegiatan tersebut juga dipicu oleh keberadaan terminal bayangan. Kemacetan di daerah ini telah terjadi sejak 20 tahun lalu. Kala itu, untuk mengurai kemacetan, pemerintah Sumatera Barat akan menempuh dua opsi, yakni memindahkan Pasar Padang Luar atau membangun jalan layang di daerah itu, sehingga kendaraan dari Padang menuju Bukit Tinggi atau sebaliknya tak harus terjebak dengan keramaian Pasar Padang Luar yang terjadi setiap hari. Namun hingga kini, tak satupun dari dua pilihan tersebut yang terwujud. Dina Amrina melaporkan dari Kabupaten Agam. Ratusan warga korban gempa di Nagari Kajai, Pasaman Barat, Sabtu pekan lalu mendatangi posko pelayanan kesehatan dan sunat masal gratis yang diselenggarakan oleh dokter di Pasaman Barat. Selain kitan masal, dokter juga memberikan pelayanan pemeriksaan kesehatan gratis dan imunisasi bagi balita. Warga sangat antusias mengikuti kegiatan ini, apalagi saat melakukan pemeriksaan penyakit dalam. Selain diperiksa gratis, warga juga diberi obat-obatan. Tak hanya berobat, warga juga dilayani dokter meski hanya berkonsultasi tentang penyakit yang diidapnya. Kurang istilahnya ekonominya mungkin ketolong. Biasanya kalau kita sunatan biasa bayarnya berapa biasa, Bang? Ada yang 250, ada yang 200. Kalau hari ini apa yang kita dapatkan? Scan sarung, obat-obatan, ada amplop nafas. Oke, apa yang ingin kita sampaikan kepada kawan-kawan di sini, Bang? Rasa terima kasih besar-besarnya. Dan untung besok tertolong semua. Kegiatan yang dilakukan ini merupakan bentuk tanggung jawab sosial para dokter di Pasaman Barat. Sunatan massal, kemudian ada pengobatan massal oleh dokter-dokter spesialis yang ada di Pasaman Barat, dan juga nantinya ada pemeriksaan USG dari ibu hamil yang ada di Kajai, serta nanti kita akan memberi bantuan ke masjid-masjid yang ada sekitar di Kajai. Alhamdulillah, animo masyarakat sangat antusias. Sampai saat ini sudah sangat banyak dan sudah terlaksana, sunatan masih berlangsung. Rencananya selain di Nagari Kajai, kegiatan serupa juga akan digelar di beberapa daerah di Pasaman Barat. Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat.